Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gozi Ulumuddin Widianto, NIM 2201030011, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memaparkan beberapa tentang bahaya pinjol dan judi online bagi generasi muda Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu pinjol? Pinjol merupakan fasilitas pinjaman meminjam uang yang disediakan perusahaan yang bergerak di industri keuangan yang beroperasi secara online. Pinjol ini sifatnya sama seperti KTA atau kredit tanpa agunan yang tidak memerlukan agunan karena sistemnya berjalan secara online. Pinjol merupakan salah satu inovasi di bidang finansial teknologi fintech yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman uang. Masyarakat dapat melakukan pinjol kapan saja dan di mana saja selama memiliki akses internet untuk memasuki website atau aplikasi pinjaman online. Kemajuan teknologi saat ini memang memberi kita kemudahan dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek finansial di mana kita semakin mudah mendapatkan layanan transaksi, bahkan fasilitas pinjaman uang. Fasilitas pinjol atau pinjaman online kini semakin marak digunakan oleh masyarakat dan anak-anak muda. Padahal bahaya pinjaman online itu sangat harus diwaspadai. Yang pertama adalah terlena dengan kemudahan pengajuan. Tentu saja pinjaman online begitu mudah untuk diperoleh, proses pengajuannya sangat mudah, bahkan hanya lewat beberapa kali klik dalam satu genggaman tangan saja kamu sudah bisa mendapatkan pinjaman dana sesuai kebutuhanmu. Bukanlah konsep ini sangat menarik dan terasa begitu menggiurkan, tapi awas, kemudahan ini justru akan membuat kamu terlena dan akhirnya tidak berpikir panjang. Banyak orang di luar sana yang juga tergiur dengan nominal uang yang bisa dipinjam lewat layanan pinjol ini. Jumlah uang bisa begitu besar dan proses pengajuannya tetap sama mudah. Artinya kamu akan lebih tergoda untuk meminjam lebih banyak uang, padahal mungkin saja nominalnya jauh lebih tinggi daripada kebutuhanmu yang sebenarnya. Yang kedua, nilai bunga terlalu tinggi. Pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan perlu diketahui bahwa nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjaman online ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunganya namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman. Tentu hal ini akan sangat merugikan dirimu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Yang ketiga, diteror oleh debt collector. Salah satu bahaya melakukan pinjaman online adalah kamu bisa diteror oleh debt collector. Ini merupakan salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh para debitur pinjaman online. Banyak yang mengeluh bahwa sampai menangis karena terus diteror oleh debt collector. Keempat, penyalahgunaan data pribadi. Calon debitur yang mengajukan pinjaman di layanan pinjol biasanya akan diminta untuk mengumpulkan data pribadi, padahal kamu harus tahu bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Layanan pinjol juga biasanya meminta kamu untuk mengunggah foto sambil menunjukkan KTP. Artinya data pribadi akan terlihat dengan jelas dan hal ini bisa saja disalahgunakan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang bahaya judi online. Kecanduan judi yang disebut juga gambling addiction atau gambling disorder merupakan salah satu bentuk dari gangguan mental yang dijelaskan dalam Diagnostic and Statistical Manual oleh Mental Disorder. Berikut ini beberapa dampak negatif akibat judi online yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, kondisi finansial, hingga hubungan sosial dari pelakunya. Yang pertama, mengganggu kesehatan mental akibat depresi berkepanjangan. Seseorang yang kerap berjudi cenderung mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini umumnya terjadi bila mereka merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaan judinya. Kemenangan ketika judi memengaruhi bagian otak yang melepaskan dopamin. Hormon ini bisa menciptakan perasaan senang dan bahagia. Jika kecanduan judi, aktivitas lain mungkin tidak akan membuat diri Anda merasa senang. Akhirnya berjudi akan menjadi pelarian untuk mendapatkan sensasi tersebut.
Yang kedua, memperburuk kondisi finansial keluarga. Salah satu bahaya judi online adalah merosotnya kondisi finansial atau keuangan seseorang. Meski pada awalnya bisa untung besar, umumnya orang yang terjebak dalam perjudian online akan menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Kondisi finansial yang terganggu akibat kebiasaan judi online kerap menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, yaitu KDRT. Yang ketiga, memicu tindakan kriminal. Bukannya utang, banyak pelaku judi online kerap merugi. Kemenangan yang didapatkan bisa saja tidak sebanding dengan kekalahan yang dialami sebelumnya. Kehabisan uang dan candu judi online dapat membuat Anda sering meminjam uang sana-sini untuk bermain kembali. Akibatnya Anda mungkin jadi terlilit utang dan sulit membayar tagihan. Apabila segala cara telah dilakukan, Anda mungkin melakukan tindakan kriminal dengan mencuri atau menipu orang lain untuk mendapatkan uang. Mungkin cukup penjelasan dari saya tentang bahaya pinjol dan judi online bagi generasi di Indonesia. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.